Oke, kita berada di video 4.2. Jadi untuk merakit dengan Mate part kedua, yaitu dengan Advanced Mate, dan juga nanti sedikit saya jelaskan tentang editing partnya. Nanti kita akan berkenalan dengan Advanced Mate. Jadi di sini nanti ada seperti Profile Center, Symmetric, Width, Path Mate, dan lain-lain. Dan nanti yang terakhir cara editing part setelah selesai tahap assembly. Oke, jadi di Advanced Mate di sini banyak perbedaannya untuk pengassemblyannya. Jadi yang pertama nanti di sini ada profile center. Ini nanti menyelaraskan center line dari profil. Jadi tidak harus semuanya silinder ya. Jadi misalkan kotak dengan segi 6 dan lain-lain, itu nanti kita bisa menggunakan profile center. Lalu simetrik itu membuat komponen simetris terhadap plane. Jadi kita nanti akan menggunakan plane. Lalu ada width. Jadi ini merupakan mengontrol jarak antar kedua face yang paralel dengan membatasi komponen berada di antara kedua face tersebut. Jadi sesuai dengan gambarnya, dia ini nanti akan berada di tengah-tengah dari kedua permukaan yang kita pilih. Lalu ada path mate, ini nanti pergerakannya mengikuti path atau sketch nanti yang dibuat. Dan nanti ada linear atau linear coupler, ini menghubungkan dua gerakan linear dengan rasio tertentu. Nanti ada range distance, jadi range ini artinya ada batas minimum dan maksimum jaraknya. Dan range angle, dan angle ini nanti juga ada batasan sudut minimum dan juga maksimumnya. Oke, kita akan langsung coba saja ke bendanya. Jadi saya sudah memasukkan ada komponen pertama, tapi kalau kita lihat di sini untuk plane yang ada di assembly-nya. Nah, kalau misalkan plane-nya tidak terlihat, itu semuanya dikontrol di bagian di sini. Ada simbol mata ya. Jadi di sini nanti ada simbol-simbolnya. Kalau misalkan tidak kelihatan, teman-teman bisa mengaktifkannya di sebelah sini. Saya klik view planes. Nah, jadi plane-nya jadi kelihatan. Misalkan saya pengen untuk benda ini, dia itu berada pas di tengah-tengahnya dari plane yang ini, berarti front plane, dan juga plane yang right. Dan nanti yang di bagian bawahnya ini, dia coincident dengan top plane ini. Nah, yang plane 1 ini saya sembunyikan dulu aja, dia bawaan dari benda yang pertama ini. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan symmetric. Kita ke mate. Oh ya, tapi sebelum itu ini kan masih fix ya, jadi harus kita floatkan dulu. Jadi saya float, terus saya mate, dan saya nanti ke bagian yang advance di sini. Kita ke advance dan kita pakai yang symmetric. Nah, kalau symmetric nanti di sini ada dua pilihan. Yang pertama kita pilih plane untuk simetrinya dulu. Misalkan saya pilih yang front. Terus kita pilih dua permukaan yang nanti pengen di tengah-tengahnya tuh simetri dengan si front plane ini. Berarti misalkan saya pilih permukaan sini dengan permukaan sini. Nanti dia pas berada di tengah-tengahnya dari si front plane ini. Saya klik OK. Terus yang berikutnya simetri dengan right plane. Jadi untuk bagian match-nya saya pilih symmetric, saya pilih yang plane-nya adalah yang right. Terus permukaannya antara sini dengan sini. Nanti dia pas berada di tengah-tengahnya dari right plane. Terus saya ke standar karena saya cuma mau membuat coincident antara permukaan bawah dengan si top plane-nya. Jadi coincident juga bisa menggunakan plane kalau misalkan memang nanti dibutuhkan. Oke, jadi kita sudah membuat benda kita ini dia simetri terhadap front plane, simetri terhadap right plane, dan coincident terhadap si top plane. Sementara belum kita gunakan lagi, kita bisa hide dulu aja untuk plane. Lalu saya masukkan komponen kedua. Komponen keduanya adalah ini. Oke, komponen keduanya adalah ini. Jadi untuk komponen ini itu mau saya paskan di tengah-tengahnya dari si segi 6 ini.
Nah, kalau misalkan pakai coincident itu kan agak sulit menentukan di bagian tengahnya. Karena kalau misalkan kita pakai coincident antara permukaan bawah dengan permukaan sini, maka belum pas di tengah-tengah. Nah, disinilah kita akan menggunakan satu match. Kita ke advance, namanya adalah profile center. Nah, profile center ini saya akan pilih permukaan yang mau kita buat center. Jadi ketika saya pilih senternya lingkaran itu sudah pas dengan senternya dari si segi enamnya ini. Nah, jadi kegunaannya profile center adalah seperti itu. Terus untuk lainnya saya pakai paralel karena saya mau bagian sini itu paralel dengan sini. Oke, jadi karena tidak harus menempel, jadi kita bisa pakai paralel aja. Seperti itu. Terus yang berikutnya saya insert komponen lagi ke part yang ketiga. Nah, part ketiga itu nanti connect dengan sini. Saya pilih mate. Oke, saya masukkan untuk sini dengan sini adalah concentric. Terus antara sini dengan sini adalah coincident. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk membuat match yang sebelah sini. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya yaitu yang part 4. Jadi part 4 itu nanti ada 3 ya yang saya butuhkan. Yang pertama buat di sini, sama nanti buat di sini. Kayak yang pertama saya kasih buat di sini dulu. Jadi yang pertama saya di sini mau sejajarkan dulu antara yang bawah dengan sini. Oke. Nah, terus saya pengen buat untuk kotaknya ini dia itu permukaan yang dari sini ke sini itu dia berada di tengah-tengahnya dari permukaan sini dengan permukaan sini. Nah, disinilah kita akan menggunakan namanya width. Kita ke mate, advance, width. Jadi kita di sini akan pilih dua permukaan dari dua benda. Jadi permukaan yang pertama adalah dari benda yang pertama di sini. Terus permukaan yang berikutnya itu dari benda yang satunya. Jadi yang kita pilih ini pas nanti dia berada di tengah-tengahnya dari yang kita pilih. Oke, lalu saya buat antara permukaan sini dengan permukaan sini itu menempel misalkan. Oke, jadinya seperti ini. Oke, di sini saya ada satu tips untuk assembly. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya tahan kontrol, terus klik kiri dan digeser mouse-nya, itu nanti digunakan untuk mengcopy secara cepat. Nah, saya ulangi ya, tahan kontrol, klik kiri di benda yang mau di copy, klik kiri terus ditahan, klik kiri ditahan terus digeser. Caranya adalah seperti itu untuk mengcopy secara cepat. Jadi saya akan menggunakan dua kotak ini itu untuk ke bagian sini. Oke, sekarang saya akan mate permukaan sini dengan permukaan sini coincident. Terus permukaan sini dengan permukaan sini juga coincident. Terus berikutnya permukaan yang sini itu coincident dengan sini. Sama yang satunya lagi pun juga sama, permukaan yang sini coincident dengan yang sini. Oke, sementara itu dulu. Untuk yang kedua komponen ini nanti akan saya lanjutkan lagi. Oke, berikutnya saya ke komponen yang terakhir, yaitu yang kelima. Oke, saya akan open dan saya taruh di sekitar sini. Oke, jadi ini untuk pathmate. Nah, jadi pathmate ini kita membutuhkan sketch sebagai jalur untuk bergeraknya. Di
Di sini kita bisa cek untuk sketch apakah sudah muncul ya. Jadi view sketches-nya harus aktif. Dan untuk sketch-nya itu saya ada di benda yang pertama untuk jalurnya itu di bagian ya sini ya. Saya munculkan dulu. Nah, ini adalah jalurnya. Jadi kita jalurnya pakai sketch dan di bagian bendanya ini pun juga di bagian bawah sudah saya kasih sketch point. Jadi jangan lupa dikasih sketch point karena ini nanti akan saya konekkan dengan jalurnya nanti yang di sini. Jadi saran saya sebelum membuat PathMate sediakan dulu sketch yang nanti akan digunakan. Oke, saya akan ke Mate, terus saya ke bagian Advance dan saya ke PathMate. Dan di sini yang pertama kita pilih komponen vertex. Jadi komponen vertex ini adalah komponen yang nanti bergerak. Nah, komponen yang nanti bergerak adalah ini. Kita pilih titiknya yang saya siapkan. Titiknya pilih di situ. Nah, path-nya pilih garis jalurnya ini. Kita langsung pilih. Oke, nah di sini bisa langsung kita klik. Oke. Nah, kita bisa coba. Nah, dia ini bergeraknya akan sesuai dengan jalurnya. Tapi biar lebih realistis kita harus sedikit mengedit ya. Jadi kita ke bagian sini, PathMate-nya lagi kita edit feature. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan-pilihannya, ada path, ada pitch yaw, ada roll. Nah, di sini kalau misalkan mau arahnya lurus ke atas terus, kita bisa pakai yang roll dan kita pilih yang up vector. Nah, vektornya itu kita pilih sumbunya. Kalau sumbunya dia mau ke atas terus, berarti kan sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti kita pilih sumbu Y, terus kita pilih sisinya ini sebagai arahnya aja. Nah, sebagai arahnya. Kalau misalkan arahnya salah, kita bisa checklist yang flip. Ada di sini. Nah, memang jadinya agak jauh di sini ya, tapi nanti bisa kita arahkan lagi. Oke, kira-kira nanti seperti ini. Nah, jadi dia bergeraknya itu sesuai dengan jalur ini. Oke, nanti untuk yang bagian PathMate bisa teman-teman coba untuk mengeksplor lagi ada bagian apa di dalamnya PathMate. Dan sementara ini untuk sketchnya itu saya sembunyikan dulu. Oke, lalu berikutnya di sini ada range distance. Jadi saya ke advance dan saya pilih yang ini, range distance. Jadi nanti kita pilih dulu permukaan mana yang mau kita batasi pergerakannya. Misalkan bagian sini dengan bagian sini. Oke, di sini kita bisa atur dulu awalnya seberapa ya distance-nya. Di sini saya kasih 0 karena saya mau dia dari nempel. Nah, tapi di sini kita bisa pilih di sini ada minimum value sama ada maximum value. Jadi minimumnya 0, dia dari nempel di sini sampai sepanjang ini. Dan untuk panjangnya itu lintasannya adalah 40 ya. Jadi saya udah setting ini panjang lintasannya adalah 40. Saya klik OK. Jadi setelah saya coba, nah ketika saya tarik terus, maka dia hanya akan dibatasi sampai sepanjang 40 tadi. Nah, ketika saya geser lagi udah tidak bisa. Oke, sebagai pembanding misalkan saya pakai yang range distance lagi antara sini dengan sini. Ini mulainya juga dari 0, minimumnya 0, nah maksimumnya misalkan 30. Jadi tidak sampai sepanjang lintasannya ya. Sebenarnya panjang lintasannya ini sama. Jadi saya geser, nah dia cuma maksimalnya sampai 30. Jadi tidak bisa sampai full lintasannya ya di sini.
Nah, tapi kalau yang ini karena 40 jadi dia bisa. Oke. Terus berikutnya di sini ada linear coupling. Jadi ke advance dan di sini ada linear coupling. Ini merupakan satu match yang lumayan unik. Jadi dia itu membuat dua buah komponen itu gerakannya ada rasionya. Jadi kalau misalkan satu komponen bergerak 10 mili, nanti kalau rasionya di sini 1:2, maka yang satunya geraknya 10, tapi yang satunya sudah 20. Nah, jadi ada rasionya di situ. Nah, saya tinggal pilih aja misalkan yang sini, lalu komponen kedua yang sini. Terus kita bisa atur rasionya. Nah, ini yang warna biru berarti untuk yang komponen warna biru, kalau yang ungu berarti untuk yang kita pilih warna ungu. Misalkan saya di sini pilihnya 2. Berarti ketika benda yang biru itu bergerak 1 mili, yang benda ungu itu sudah bergerak 2 mili. Nah, tapi arahnya pun juga bisa kita reverse ya. Tapi untuk arahnya silakan bisa melihat tanda panahnya ini. Jadi menurut saya sudah benar, jadi tidak perlu di reverse. Jadi kita bisa klik OK aja di sini untuk linear coupling. Dan ketika saya geser, nah yang di sini gesernya sudah lebih panjang ya, karena rasionya kan 1:2. Seperti itu. Nah, sudah berhenti. Ini sama-sama ikut berhenti karena ini kan maksimalnya di sini. Jadi dia maksimalnya cuma bisa segini aja. Nah, itu untuk yang linear coupling. Seperti itu. Oke, lalu yang terakhir ini adalah untuk range angle. Di advance range angle, dan kita bisa atur misalkan antara sini dengan sini misalkan. Nah, kalau misalkan salah bisa coba diukur lagi. Misalkan yang ini tapi di flip. Oh, ini yang sini ya. Oke, misalkan seperti ini. Dan minimumnya bisa berapapun ya. Misalkan kalau saya dari 0, nah dia dimulainya kan dari 0, misalkan dari sini. Di sini nanti ada minimumnya, sini ada maksimumnya. Misalkan maksimumnya adalah 90. Jadi dia bisa bergerak 90 derajat untuk range-nya. Dimulai dari sini ke atas. Jadi ketika saya gerakkan, dia maksimalnya di 90, sudah tidak bisa dipergerakan lagi. Dan untuk minimumnya tadi di 0. Nah, itu untuk minimum value-nya, maksimumnya yang tadi. Dan ini pun tadi untuk yang couplingnya, dan ini untuk yang pad plate-nya. Seperti ini. Oke, jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk di bagian advanced mate. Nah, berikutnya kalau misalkan untuk edit komponen, itu caranya ada 2. Yaitu yang pertama menggunakan pilihan edit part. Jadi kita mengedit secara langsung di bagian dokumennya. Nanti kalau ada satu komponen yang dipilih edit part, maka nanti yang lainnya menjadi transparan. Terus kalau yang kedua itu caranya dengan open part. Jadi kita membuka kembali partnya tersebut dan kita akan mengeditnya ya dalam part dokumen. Lalu nanti kita update di bagian assembly-nya. Oke, saya akan coba. Jadi misalkan yang pertama saya mau edit ini, saya tinggikan lagi. Jadi saya klik kanan, terus kita pilih yang edit part. Nah, ini harus di save dulu ya. Jadi misalkan ini saya save dulu. Contoh namanya adalah part 2. Oke, saya edit misalkan di sini. Nah, nanti di sini ada error ya, nanti akan kita cek. Misalkan extrude-nya yang mau saya tambahkan aja. Ini kan 10, misalkan saya tambah ke 20. Kalau sudah selesai, maka kita bisa langsung ke bagian edit komponen untuk kita kembali lagi ke assembly-nya.
Oke, di sini ada error, coba kita cek yang PathMate. Oke, sepertinya tidak ada yang error, sudah oke semuanya. Oke. Oke, sebenarnya tadi hanya ada sedikit error ya. Nah, di sini dia sudah ini ya, sudah terupdate. Nah, misalkan yang satunya lagi yang ini kan tiga komponen ini sama. Nanti kalau salah satu berubah, karena dia berada di file yang sama, maka nanti akan terupdate semuanya. Oke, misalkan saya pilih yang open part. Kita akan buka kembali dari bendanya. Misalkan kalau ini kebalikannya mau saya pendekkan. Contoh, misalkan ini panjangnya adalah 30, saya pendekkan ke 20. Oke, kalau sudah selesai kita bisa simpan. Terus kita tutup dokumennya. Untuk tutup dokumennya pilih yang X ini ya. Kita close. Nah, di sini karena ada perubahan, berarti ada perubahan juga di bagian assembly-nya. Nah, kita diminta untuk update. Kita klik yes. Nah, ini sudah lebih pendek ya. Jadi kalau menggunakan file yang sama, maka akan terupdate semuanya. Begitu. Nah, tapi hati-hati dalam mengedit. Karena ada match, kadang-kadang nanti ada errornya juga kalau misalkan kita itu salah pilih nantinya. Nah, jadi kalau saran dari saya, untuk teman-teman coba dicek kembali untuk match-nya, itu kira-kira kalau dengan perubahan desain yang dilakukan apakah akan error. Nah, di situ nanti harus cek and recheck lagi. Nah, tapi kira-kira untuk mengeditnya caranya seperti itu. Bisa langsung klik kanan ke bendanya, ataupun pilih di bagian feature tree di bagian nama part yang ingin diedit. Misalkan sebagai contoh part nomor 2, saya klik kanan. Nah, di sini ada pilihannya open part atau yang edit part. Nah, caranya seperti itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kedua untuk membahas tentang advanced mate sama editing partnya. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.